Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari PKJ 169 ayat 2 tambah 4. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu.
jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ 179 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendah diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus,
supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan melalui epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang diambil dari kitab Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat yang ke-12. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namamu. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah mendudukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari PKJ 185 ayat 1 tambah 5.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan pujian dari Kor Amasahata dan keluarga.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Marilah kita mendengar warta Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025. Parhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja kita ini. Persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Minggu Hiduplah Sebagai Orang Dua, Jemaat Baru. Iya. Nomor 2, Jemaat Baru. Mulai minggu hari ini 17 Agustus 2025 telah diterima menjadi Jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Renaldo Purba dan Eni Dailia Borusialoho beserta satu anak mereka. Mereka berasal dari HKBP Panjang, Resort Panjang, saat ini tinggal di Perumahan Cipta Residen masuk ke Bengkong sekitar. 3, Jemaat Pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 20 Juli 2025 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Chandra Panjaitan dan Doris Borumanik beserta 2 orang anak mereka dari HKBP Batam ke HKBP Tembesi Transbarelang Resort Batu Haji Lama. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut di tempat yang baru. 4, Rapat Pendeta Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin, Selasa 18-19 Agustus 2025, Pendeta Sudihari Manalo MTH MM dan Pendeta David R. Utasoid MTH akan mengikuti rapat pendeta sedistrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Tanjung Pinang. 5, Ibadah bulanan PPD 20 Kepulauan Riau. Pada hari Jumat 22 Agustus 2025, perempuan HKBP Batam akan mengikuti ibadah bulanan persekutuan perempuan distrik 20 Kepri Riau yang bertempat di HKBP Pergamos Resort Batu Haji Lama mulai pukul 10 WIB. 6, perayaan ulang tahun RI ke-80. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada hari ini, maka gereja kita melalui panitia tahun transformasi dan seksi perempuan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1, ibadah akan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. 2, untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan tahun ini akan diadakan berbagai pertandingan seperti lomba merangkai bunga, lomba memasak nasi goreng, lomba makan kerupuk, catur, dan lainnya, bertempat di lingkungan gereja mulai pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Diharapkan agar seluruh jemaat dapat berpartisipasi dan menghadirinya. 7, pesta emas ulang tahun Naposobulung HKBP Batam.
Sebagai bentuk ucapan syukur dan sukacita memperingati 50 tahun Naposo Bulung HKBP Batam, Seksi Pemuda akan melaksanakan pesta Gondang Naposo pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 mulai pukul 10 WIB bertempat di Gedung Serbaguna, lantai 1. Kegiatan ini direncanakan akan dihadiri oleh seluruh jemaat HKBP Batam, alumni Naposo Bulung HKBP Batam, dan seluruh Naposo Bulung Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan untuk membantu kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut, maka kita akan mengumpulkan persembahan amplop pada minggu hari ini di setiap jam ibadah. 8 pertandingan week. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar mengikuti pertandingan di week masing-masing. Jadwal pertandingan week pada minggu ini sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, yaitu Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3 Nagoya sekitar Sepanas Tiban Glory Batam Center. Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, yaitu Balai Center, Balai Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center. 9 Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Marilah kita mengantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut, yaitu untuk pos pelayanan, pos Lubuk Baja, Muara Takus, dan Bengkong. 10 mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar videotron atau kertas warta. 11. Bunga altar. Sumbangan bunga altar pada hari Minggu ini yaitu dari keluarga Hasi Morangkir Boru Nababan dari Wik Balai Center. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi keluarga. 12. Pembelian kursi 300 kursi untuk GSG lantai 2. Gereja kita telah melakukan pembelian 300 kursi untuk Gedung Serbaguna lantai 2 untuk memfasilitasi pelayanan rutin sekolah minggu dan remaja serta pelayanan kondisional lainnya. Himbauan untuk itu bisa dibaca sendiri, baik kebersihan dan fasilitas umum maupun persembahan bulanan. 14. Ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun, perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini seluruh pelayanan penuh waktu para ladu dan seluruh warga jemaat yang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Saldo warta keuangan, saldo akhir pertanggal 16 Agustus 2025 yaitu sebesar 262.043.447 rupiah. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Kita dengarkan pujian dari Gor Ina Deborah.
Kita sambut firman Tuhan melalui khotbah. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 tambah 4. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi 17 Agustus 2025 ini. Sekaligus sukacita kita mensyukuri berkat keselamatan kemerdekaan yang Tuhan beri kepada bangsa dan negara kita. Kita turut serta merasakan buah hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Teks khotbah kita tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Marilah kita ikuti secara seksama. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanami nanami remaja na poso bulung danak sekolah minggu na hadir di bagas joron itu hatta
Tama pi natadaho diri niba tadani parjupangatta di bagas joron itu hataon ala odope hita pajupang bohi dakyado pe iba mangibati huriatta odope asa denggas itu tudo molo masih tadaan au padita Jordan pakpahan nahualap boruni rajai di Jabu boru pangaribuan di basa-basa hon tuhatta tuludak danak dihami sada bawa 2 boru tongon hamin waeng domisili tinggal manang mai solat ala kapai solat do kita di Portibion di STT HKBP ala tongod di sido kami mengajar songo guru pangajari tuaka mahasiswa teologi nana yang gabi padita musia songo kami sogot taduan songo nima pinatadda honotik diri niba tuhamu kamanginang horas madihamu tabi par horasa siak kami sian kampus STT HKBP lasro hapajupak kita salinai dohonon nami horas madita saluna. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Ini merupakan peristiwa yang sangat momentum saat di mana kita tunduk kepada Tuhan, sebab kemerdekaan sesungguhnya adalah pemberian berkat Tuhan bagi kita. Dan tampaknya hingga hari ini kita sudah mengisi pembangunan lewat partisipasi personal kita sebagai orang Kristen, vokasi kita, siapapun kita, dimanapun kita, posisi peran masing-masing, apakah di dunia pemerintahan, di dunia bisnis ekonomi, di dunia swasta, apakah juga di dunia gereja. Kiranya kita berdoa Tuhan selalu memberi kita semangat dan kekuatan, apalagi orang-orang Kristen, untuk berpartisipasi, menunjukkan seperti apa kita di tengah-tengah dunia ini, seperti apa orang Kristen hidup dan bisa menjadi teladan dan contoh bagi semua orang. Ini yang mau Rasul Petrus sampaikan kepada kita. Dia bilang bahwa kita adalah pendatang di dunia ini. Kita perantau. Jadi dunia ini bukan tempat kita yang permanen. Dunia bukan tujuan akhir kita. Tapi di sini kita tinggal di dunia ini sebagai tempat transisi. Kita memahami posisi kita sebagai perantau seperti posisi orang Israel dulu keluar dari perbudakan Mesir. Mereka berjalan di gurun pasir, dan gurun pasir bukan tempat akhir. Itu transisi. Karena mereka menuju satu tempat yang Tuhan sudah tentukan. Dan mereka harus sampai di situ. Itu yang kita sebut dengan land of freedom. Tanah kebebasan, tanah kemerdekaan. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi kemiskinan. Tidak ada kebodohan. Tidak ada konflik dan pertengkaran dan perang. Tidak ada yang termarginalisasi, tersingkir atau tidak masuk hitungan. Semua merdeka. Itulah tanah yang ideal, tempat yang ideal di mana orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dan hidup sebagai orang-orang merdeka. Dan mereka sampai di sana, di land of freedom, tanah kebebasan.
Dan kita di sini di dunia ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah pendatang. Kita hidup di sini, tetapi ini di sini bukan tempat akhir kita. Ini bukan rumah kita. Tidak ada yang akan kita bawa ketika kita mati atau ketika Kristus datang lalu kita terangkat bersama Kristus. Tidak ada yang bisa kita bawa. Apakah rumah kita 2, 3, 4, apartemen kita mungkin, apakah bisnis kita, apakah status jabatan kita, apakah emas, permata, uang dalam rekening, semua left, harus ditinggalkan. So, alangkah tragis, alangkah menderitanya orang jika hidupnya berdasar pada rekeningnya, jika hidupnya bergantung pada status jabatan dan pangkatnya, jika hidupnya bergantung pada dunia ini yang akan berakhir ini. Tragis, karena dunia tidak bisa kita andalkan. Tapi stop, jangan salah sangka. Jikapun seperti itu, dunia ini tempat kita dan Tuhan menciptakan dunia ini. Ini menjadi tempat kita di mana kita bisa hidup dengan penuh damai, dengan sejahtera. Itu makanya di dalam teks khotbah ini dikatakan sebagai pendatang, sebagai perantau, dikatakan jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Milikilah cara hidup terputus dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging maksudnya adalah hasrat berdosa. Keinginan berdosa yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Keinginan hidup benar. Satu tugas orang Kristen sebagai pendatang di dunia adalah menunjukkan bahwa dirinya mampu memutus diri dari habitat berdosa, karena dia sudah dibebaskan dari habitat itu. Dan sampai-sampai Kristus harus disalib dan darahnya tercurah dalam rangka membebaskan kita dari dosa. Bukankah sebuah keheranan ketika kita sudah dibebaskan dari dosa lalu kita kembali hidup lagi dalam habitat dosa? Bukankah ini sebuah penyalipan Kristus berkali-kali lewat hidup kita yang tidak benar? Maka firman Tuhan berkata, putus dirimu dari segala sesuatu hasrat berdosamu. Keluar dari habitat kebiasaan-kebiasaan yang membuatmu terputus dari Tuhanmu, dan Roh Kudus berduka atasmu. Karena perilaku-perilaku seperti itulah sebenarnya yang membuat kita terikat di dunia ini. Dan ketika Kristus datang, kita tidak punya apa-apa, sudah tidak bawa apa-apa dari bumi. Terus ketika kita terangkat bersama Kristus, kita pun tidak dibawa bersama Kristus ke surga. Ini sebuah kemalangan. Dan kita tidak suka siapapun dari kita yang menerima kemalangan seperti itu. Maka dikatakan putus dirimu, keluar dari habitatmu. Hasrat itu netral, bisa positif, bisa negatif. Selera rasa suka itu positif, sepanjang diletakkan di atas dasar firman Tuhan, kehendak Tuhan. Selera makan kita harus punya. Tapi selera pada makanan orang, sampai-sampai kita rebut makanan dari mulut orang, itu yang Tuhan tidak suka. Selera pada makananmu, that's okay. Selera pada makanan orang, sampai-sampai kau korupsi, sampai-sampai kau mencuri, itu yang salah. Itu selera yang berdosa. Selera yang benar kita jalankan, selera yang berdosa jangan kita lakukan. Suka pada istri itu kewajiban, suka pada istri orang itu larangan. Hasrat kepada istri di rumah itu kata ahli-ahli medis harus sehat,
supaya suami dan istri sehat secara biologis. Mereka harus melakukan ritual kudus secara teratur, dan itu diciptakan Tuhan. Dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus, yang suci, ikatan cinta kasih, itu harus dijalani. Katanya kalau ini dijalani maka kedua-duanya sehat secara fisik dan psikis. Tetapi ketika selera itu keluar dari aturan-aturan Kristen kita, maka selera itu membuat kita terjatuh, membuat kita terperangkap, dan akhirnya perilaku kita yang dilihat banyak orang menjadi perilaku tercela, dan orang-orang non-Kristen akan bilang, "Ai songoni doa piala Kristen, bui selingkuh." Lalu mereka bilang ternyata kekristenan tidak baik. Jatuh bangunnya gereja, jatuh bangunnya kekristenan bukan pada khotbah-khotbah di podium, tapi pada praktek kehidupan sehari-hari orang Kristen dimanapun dia berada. Kekristenan jatuh kalau kita jatuh. Kekristenan bangkit dan menginspirasi banyak orang kalau kekristenan kita baik. Mereka terinspirasi dan membawa mereka mendekat kepada Kristus. Mereka suka dengan gaya hidup kita, pemaaf, pembawa damai, penyemangat, pemberi nasihat, membantu, menolong. Ketika kita punya kekuasaan, kita pakai kekuasaan untuk mengangkat orang lemah sehingga mereka mendapat tempat yang layak dan dapat mengakses apa-apa yang bisa membuatnya hidup mandiri dan sejahtera. Lalu mereka akan bilang ini contoh pemimpin yang baik. Apa agamanya? Siutok Kristus Ido Ibana. Lalu mereka mulai cari tahu siapa Kristus. Mereka belajar dari Alkitab. Oh, Kristus ternyata guru mereka, Tuhan mereka yang sepanjang hidupnya selalu berbuat baik sampai mati di kayu salib. Diam-diam mereka ibadah. Meskipun agamanya bukan Kristen, dia tetap di agamanya, tetapi dia suka dengan Yesus Kristus gara-gara gaya hidup kita yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu dikatakan di sini tadi, putus dirimu dengan hasrat berdosa, keluar dari habitat berdosa. Lalu di ayat berikut dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang baik. Dua tugas ini yang sebenarnya yang harus kita tunjukkan. Menjauh dari segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, lalu hiduplah dalam cara hidup yang baik. Membentuk pola hidup yang baik, mengerjakan yang baik. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang produktif, bukan konsumtif. Produktif, kreatif. Dunia ini kejam. Kompetisi sekarang ini Bapak Ibu bukan lagi antar orang, tapi antar manusia dengan robot. Banyak robot menggantikan posisi-posisi strategis manusia di lapangan pekerjaan. Dulunya manusia yang mengerjakan, di era teknologi digital disrupsi ini robot yang mengerjakan. Kalau kita tidak mampu menguasai robot, sebaliknya robot akan menguasai kita. Maka kompetisi kita ini harus kita jalani, harus kita ikuti. Dan generasi muda harus selalu diberikan oleh orang tua semangat, seperti semangat orang tua yang dulu tempuh pendidikan sebagus mungkin, setinggi mungkin. Jangan mau jadi anak-anak Kristen yang biasa-biasa saja. Jadilah anak Kristen yang extraordinary, yang luar biasa. Karena dengan cara seperti itu kita bisa berkompetisi. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat di mana mayoritas penduduk kita di Indonesia ini bukan kita atau saudara-saudara kita yang non-Kristen.
Kita masyarakat Kristen ini selalu ditempatkan sebagai kelompok minoritas, tanda petik. Tantangan bagi kita adalah bagaimana satu orang Kristen berkompetisi dengan 100 orang non-Kristen. Kalau dia tidak punya ilmu yang luar biasa, dia tidak bisa masuk 10 besar. Kalau dia masuk 3 besar, tidak ada sistem yang dapat mengalahkan dia. Karena institusi apapun akan menganggap rugi kita tidak memasukkan dia. Tapi kalau posisi kita hanya posisi 99, 98, nggak masuk kita. Kita tersingkir. Ini tantangan kita. Kita mau mengambil kesempatan peluang di era maju sekarang ini. Dikatakan era disrupsi, generasi muda sekarang ini tidak punya kamus, tidak bisa menciptakan ekonomi. Bukankah itu yang menjadi teladan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita etnis Tionghoa? Mereka selalu bilang, kami mau menjadi tuan atas hidup kami, menciptakan pekerjaan di mana banyak mempekerjakan orang. Jadi cita-citanya mempekerjakan orang, bukan menjadi pekerja orang. Bagaimana caranya menciptakan pekerjaan dan mempekerjakan orang? Nah, ini tantangan. Dalam masyarakat kota besar seperti Batam ini, banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Ketika dikatakan era disrupsi, era di mana terjadi akselerasi, percepatan, perkembangan teknologi, lihatlah. Dalam tempo 1 hari atau 1 minggu, bisa saja orang dari miskin menjadi kaya. Karena apa? Dia berjuang, dia bekerja bagus, dan teknologi menjadi media yang bisa dipakai untuk bisa sampai kepada hasil dari perjuangan. Nah, ini anak-anak Kristen adalah anak-anak yang berpikir produktif, yang berpikir maju, yang mau membekali dirinya sedemikian rupa. Bahkan kita selalu bercita-cita, kita tidak mau hebat di tempat kita. Kita mau menjadi orang-orang yang menghadirkan berkat di tempat-tempat yang jauh. Hidup ben nagabe pangaratto. Danga dong inganan di Suhidia pe di Indonesia nang di Bortibion nasolau tu sialak Batak. Alaniaha ala prinsip pemajuan. Prinsip kesejahteraan. Tumagod do di tano parserahan gabbas petaho di alang. Daripada di huta dangadong ulaon pailahon na tua-tua hidup ban na jolo iba petiki dung tamma tiba nga sarjana teologi dang Pietro Carejo omak kubur bajetan dang diloas dungo sape modom sape jam walu nga songonod dewasa niba ibu do sapu dungo unang busuk laho luli ulam minna. Ujungnya ba, marpikir may batong, lau may baba daripada honaretengan honaremengat terus ujungnya mangaratto ma, sudi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di ayat 16, hidup sebagai orang merdeka, mangolu songon akanau malua, hidup seperti orang merdeka. Merdeka, orang merdeka. Tapi jangan salah gunakan kemerdekaanmu untuk menutupi kejahatan. Ada orang yang punya kebebasan tetapi kebablasan. Dia memakai kebebasan untuk berperilaku sewenang-wenang. Enggak. Karena kebebasan Kristen itu bertanggung jawab. Itu maka Dietrich Bonhoeffer bilang, kemerdekaan tanpa ketaatan akan jatuh kepada despotisme, kelaliman, tiran, diktator. Tapi ketaatan tanpa kemerdekaan, orang akan jatuh kepada perbudakan. Maka kedua-duanya tidak bisa kita pisah. Kalau kita merdeka, kita harus ingat kemerdekaan itu dalam rangka taat kepada Tuhan. Sehingga kita pakai waktu kita, energi kita untuk membangun hidup kita yang selaras dengan kehendak Tuhan.
Dan ketaatan kita dimanapun kita. Dikatakan taat kepada pemerintah. Pemerintah yang mana? Yang pertama mau kita katakan di sini, pemerintah adalah pemegang kuasa menghukum pelaku kejahatan dan memberi upah kepada pelaku kebaikan. Pemerintah yang seperti itu patut kita puji. Kepadanya kita harus taat. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan janji ikrar jabatannya, kita berdoalah. Kita bawa dia kepada Tuhan supaya bertobat. Kalau bisa kita bertemu, dialog dengan mereka, lalu diskusi seperti apa jadinya orang-orang yang dipimpin kalau pemimpinnya tidak terpimpin. Ini yang kita sebut dengan kritik profetik. Orang Kristen tidak tabu menyampaikan sebuah suara untuk memberi peringatan kepada para pemimpin yang mungkin sudah lari dari rel, dari jalur. Apalagi kalau pemimpin sudah menindas rakyatnya. Maka disitulah kita seperti dikatakan firman Tuhan, tunjukkanlah cara hidupmu yang baik. Selalulah tunjukkan hidup yang baik. Inilah panggilan kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pendatang, sebagai perantau, dunia tempat kita yang sementara, tapi hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan kita itu kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan di rumah. Relasi antara suami dengan istri itu juga harus menjadi relasi yang merdeka. Jangan ada istri yang tertindas oleh suami. Jangan ada suami yang tertindas oleh istri. Jangan ada anak-anak yang tertindas oleh orang tua karena orang tua kurang memperhatikan anak-anak. Tapi keluarga itu hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah perwujudan dari kasih. Allah memerdekakan kita karena Dia mengasihi kita. Dan Dia memberi kita kemerdekaan memilih apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Daknya dipaksa kita, maka holongi dibata. Dang dipaksa. Merdeka doho, pilih mana diho. Ikut aku terberkati, tidak ikut aku terkutuk. Lomom, dia pilih tom. Tapi kita mau memilih terberkati, kita mau memilih diberkati Tuhan, maka kita memilih menghidupi kemerdekaan, ketaatan kita kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Terlebih dalam keluarga. Saya selalu bilang kepada istri saya juga, saya selalu bilang, merdeka doho. Tu dia ho lao, pabua tuau lao. Utaruon. Itu kasih yang memerdekakan. Dan orang yang punya kemerdekaan, saya bilang bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Kemanapun pergi, ya bertanggung jawab. Kita tidak bisa melihat itu. Kita tidak bisa memantau itu. Orang tua bilang, Bapak Ibu, oh Pak Do, Pak ni horboboi diramoti. Alai dua Pak ni jolma dang terjaga. Sehingga apa yang menjaga? Kemerdekaan. Lakukan kemerdekaanmu dengan bertanggung jawab. Lakukan. Ulahon kemerdekaan. Dan yang kedua, trust, percaya. Percaya bahwa hidup saudara-saudara kita itu adalah hidup yang baik. Sehingga kita pun berpikir positif, berpikir baik. Relasi yang baik itulah yang akhirnya membuat hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, antara satu tetangga dan tetangga yang lain menjadi relasi yang penuh dengan damai dan penuh dengan kasih sayang. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menghidupi panggilan kita sebagai orang Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia ini, membawa damai, kesejahteraan, kasih, pengampunan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang selalu mengikuti kami,
menyertai kami dan menyediakan berkat-berkat-Mu tidak ada putus-putusnya bagi kami. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang dengan penuh sukacita datang bertemu denganmu di bait-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami gumuli bersama menjadi firman yang memberi kami berkat dan sukacita, mengingatkan kami kembali akan panggilan kami sebagai orang Kristen, menghadirkan garam dan terang bagi dunia, perilaku-perilaku transformasi produktif dan kreatif. Berkatilah generasi muda gereja-Mu di HKBP Batam ini menjadi generasi muda yang selalu punya hasrat kuat untuk mengembangkan diri lebih bagus ke depan, meraih cita-cita yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami yang hari ini mensyukuri ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Berkati para pemimpin kami mulai aras pusat sampai daerah. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dan hati yang penuh dengan belas kasih kepada seluruh rakyat yang mereka pimpin, sehingga mereka dapat komit kuat untuk membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan segala sesuatu dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat yang mereka pimpin. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu ini, para hamba-Mu yang memimpin umat-Mu dan gereja ini. Tuntun mereka selalu dengan Roh Kudus-Mu, satukan derap langkah mereka dalam membangun pelayanan, sehingga kami semua dekat dengan Engkau dan penuh dengan sukacita. Ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, layakkan kami selalu sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa dan permohonan kami ya Bapa. Amin. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua.